Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Nah, teman-teman, kita kembali lagi dalam kegiatan visiting kita kelas 2 semester 2. Nah, tidak usah cemas ya teman-teman, kita kembali lagi dalam pertemuan layar. Nah, tahu nggak sih teman-teman Bunda Tasya ini lagi di mana? Ada yang tahu nggak? Nah, Bunda Tasya ada di Lamin Etam, Ambors, kilometer 28. Lokasi ini nggak jauh loh teman-teman dari lokasi outbound kita kemarin. Kita akan belajar cara mengenal dan merawat makhluk hidup yang ada di sekitar kita teman-teman. Jangan kemana-mana ya, tetap ikutin Bunda Tasya. Dah! Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada burung-burung namanya burung merpati ya. Jadi kita bisa memberikan makan burung-burung. Ya, sabar ya, bergantian. Berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Jadi makanan burung merpati itu berupa biji-bijian ya, bisa berupa biji jagung atau biji lainnya ya. Nih, kita bisa merawatnya dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu hewan yang ada di sini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian merak ya. Nah, ini adalah merak betina ya. Bisa terlihat ciri-cirinya di mana ekornya tidak terlalu panjang, kemudian kulitnya berwarna putih ya untuk bulu-bulunya. Kemudian di sini juga merak memiliki mahkota yang bagus ya di bagian kepalanya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini mahkotanya tuh sangat cantik sekali. Selain itu juga teman-teman bisa tahu ya bahwa merak ini makanannya bisa berupa biji-bijian, kemudian cacing maupun serangga ya teman-teman ya. Nih memiliki kuku-kuku yang lumayan tajam ya teman-teman. Jadi kalau kita ke Lamin Etam mohon tidak menyakiti atau mengganggu hewan tersebut ya teman-teman. Oke, sekarang kita pergi ke tempat lainnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sekarang ke bagian satu ya. Nah di sini ada satu jenis Tito Alba kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, burung hantunya jinak ya, alhamdulillah ya. Mereka tidak menggigit selama kita tidak mengganggu ya teman-teman. Kalau burung kepalanya bisa berputar hingga 180 derajat teman-teman. Jinak ya. Sekarang kita coba ke yang lainnya ya. Oke, ini yang ke bapi ya. Yang bapi. Nah, ini ada bapi ya. Ukurannya lebih besar. Babi. Kukunya pun juga lebih tajam, kita lihat ya. Bisa mengeluarkan suara. Warna coraknya juga coklat. Kemudian di sini juga makanannya bisa berupa daging-dagingan untuk burung hantu ya, teman-teman ya. Termasuk yang karnivora ya. Oke, teman-teman kita pergi ke tempat yang lain sekarang ya.
siapa yang pernah melihat kuda secara langsung? Kalau teman-teman belum pernah melihat kuda, ini ada kuda di belakang Bunda. Teman-teman bisa lihat ya kudanya. Jadi kuda itu merupakan salah satu hewan mamalia atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, teman-teman. Kuda itu merupakan hewan yang sangat kuat dan berumur panjang. Setiap kuda bisa berumur sampai 30 tahun loh, teman-teman. Nah, ada satu kebiasaan kuda yang unik. Ternyata kuda itu bisa tidur sambil berdiri loh, teman-teman. Gimana caranya ya? Ternyata dalam tubuh kuda ini memiliki sistem yang bisa mengunci tubuhnya. Jadi, meskipun kuda tertidur pada saat berdiri, kuda tidak perlu khawatir untuk terjatuh. Oke, seperti hewan-hewan yang lain, teman-teman, kuda itu perlu dijaga kebersihannya dan kita rawat. Salah satu caranya adalah dengan grooming atau membersihkan kuda. Nah, biasanya kuda dimandikan dengan cara diikat. Kemudian teman-teman juga bisa meminta tolong seseorang untuk memegang kudanya. Jadi ada dua pilihan untuk grooming atau memandikan kuda, bisa diikat menggunakan pengikat yang mudah dilepas ya teman-teman. Bisa juga dengan meminta bantuan seseorang untuk memegang kudanya. Selanjutnya adalah memberi makan kuda. Nah, biasanya seperti yang teman-teman lihat sendiri, kudanya sedang memakan rumput ya. Ya, jadi makanan kuda itu adalah rumput, teman-teman. Tetapi kuda yang dipelihara itu biasanya diberi makan jerami dan gandum. Oke. Cukup sekian teman-teman informasi tentang kuda, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, di Lamin Etam Ambrus ini juga ada hewan kura-kura. Kura-kura ini hewan berkaki 4 dan dia biasanya berkembang biak dengan bertelur. Coba siapa yang tahu apa makanan kura-kura? Ya, betul. Kura-kura itu biasanya makan daun-daunan seperti kangkung, sawi, bayam, dan jenis daun-daun yang lainnya. Biasanya dia suka daun-daun yang agak lembut ya, yang tidak keras seperti itu. Nah, kura-kura juga Allah ciptakan ada cangkangnya juga ya untuk melindungi tubuhnya yang lunak dari serangan hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang buas. Jadi jika hewan kura-kura merasa terancam, dia masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ciri khas yang lain lagi dari kura-kura adalah jalannya yang apa? Jalannya lambat atau cepat jalannya? Iya, betul. Jalannya kura-kura itu lambat. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah liputan kita tentang kura-kura. Kita saksikan lagi perjalanan selanjutnya. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di dekat kandangnya. Apa ini? Yang badannya ditutupi duri? Ya, betul. Ini adalah landak. Jadi landak itu di seluruh tubuhnya ditutupi duri-duri. Jadi jumlah durinya itu bisa sampai 5.000 duri. Banyak ya, untuk perlindungan dirinya agar kalau ada yang mengganggu, mereka merasa terancam, maka duri-durinya akan berdiri. Nah, setiap tahun duri-durinya ini akan rontok berganti dengan duri yang baru lagi. Untuk landak ini pemakan segalanya. Dia bisa makan daging, dia bisa makan serangga, kemudian dia juga bisa makan buah-buahan, seperti buah-buahan, umbi-umbian. Seperti ini Bunda mau kasih pisang. Makan nggak ya? Dia makan pisangnya nggak ya? Coba kita lihat. Dia makan pisangnya teman-teman. Tuh, sepotong pisang dimakan sama landak. Landak itu juga berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ya, dia melahirkan anak-anaknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bunda cuma bawa satu potong. Ya sudah, itu aja teman-teman ya liputan kita untuk landak. Kita saksikan di hewan selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, jadi hewan selanjutnya yang bakal kita kunjungin adalah kelinci. Nah, di sini ada taman kelinci ternyata teman-teman. Mau lihat kelincinya gimana? Yuk masuk. Nah teman-teman, ini di taman kelinci ini ada lucu.
warna putih, matanya merah. Coba lihat teman-teman. Ih, lucu ya, makannya itu daun pisang teman-teman. Sayur-sayuran, bisa wortel, bisa kangkung juga gitu ya. Banyak ternyata kelinci di sini teman-teman. Mau lihat lagi yang lain? Yuk. Nah, nih Bunda Lana mau ngasih makan kelinci di sini pakai daun pisang teman-teman. Coba lihat ya. Hai. Wow, dia doyan daun pisang teman-teman. Teman-teman juga jangan kalah ya, suka makan sayuran. Oke, kita lihat lagi kelinci yang lain. Kita cari yang warnanya beda. Nah, ternyata teman-teman, taman kelinci di Lamin Etam Ambon ini sangat luas. Nih, Bunda sedang mencari-cari kelinci yang sedang bersembunyi. Wah, ternyata kelincinya kabur nih didatengin. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini teman-teman, banyak rumah kelincinya lucu-lucu ya. Ada yang bentuknya rumah, ada juga yang bentuknya goa seperti ini teman-teman, sebagai tempat bermainnya para kelinci. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya ya. Hai teman-teman, teman-teman tahu gak sih Bunda Tasya lagi ada di mana ya? Tahu nggak? Nah, Bunda Tasya lagi ada di tempat rapikan. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman, sekarang Bunda Tasya sudah ada di dalam kolam ikan. Nah, kolam ikan di sini ikannya kecil-kecil, teman-teman. Jika teman-teman ingin ke Lamin Etam, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Nah, ikannya ya di sini berbagai macam warna, teman-teman. Ada warna kuning, ada warna biru, dan ada warna hitam, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih manfaat ikan kecil ini bagi kita? Nah, salah satu manfaatnya itu adalah mengangkat sel-sel kulit mati dan memperlancar peredaran darah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kesini jangan lupa menjaga kebersihan ya. Dengan salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Teman-teman jangan memberi makan ikan dengan makanan yang teman-teman bawa. Nah, itu adalah salah satu kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kolam ikan sini. Oke, teman-teman, let's go kita ke hewan lainnya. Bye. Hai teman-teman, hari ini kita akan naik kereta Thomas. Kita akan melilingi daerah Lamin Etams. Hari ini kita akan ke kandang kuda dan kandang sapi. Cus, ketemu di sana ya. Peternakan kuda. Kita sudah sampai di peternakan kuda. Siap. Kita sudah sampai di peternakan sapi. Kita sudah sampai di peternakan sapi. Hai teman-teman, hari ini kita di kandang sapi. Ya, tuh sapinya ada kelihatan dua ya, ada induk sama anaknya. Ya, sapi selain kita bisa mengambil dagingnya, kita juga bisa mengambil susunya, dan kita juga bisa mengambil tenaganya untuk petani membajak sawah. Nah, bagaimana cara merawatnya? Ya, selain kandangnya yang dibersihkan, kita juga harus memberikan makanan yang sehat. Ya, salah satunya adalah rumput. Baik teman-teman, kita berada di kandang kambing. Ya, kalau tadi kita berada di kandang sapi, nah sekarang kita berada di kandang kambing. Nah, salah satu hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah kambing. Ini juga banyak digunakan ketika Idul Kurban ya. Kambing juga bisa dikurbankan. Nah, kambing ini juga harus dijaga kesehatannya dengan cara salah satunya adalah dibersihkan kandangnya dan diberi makan yang sehat. Ini sehat ya, tumbuh-tumbuhan ya, ini daun singkong namanya. Oke. Halo teman-teman, kali ini kita berada di
kandang kerbau. Teman-teman bisa lihat di samping Bunda ada 2 kerbau. Nah, seperti halnya dengan kuda, kerbau itu makan jerami, teman-teman. Nah, ini jerami. Untuk memberi makan kerbau, teman-teman bisa memberikan jerami seperti ini. Nah, untuk membedakannya dengan sapi, kerbau itu memiliki tanduk ya. Kalau sapi dan kerbau memiliki tubuh yang hampir sama. Namun, kerbau itu memiliki tanduk seperti ini. Nih tanduknya nih. Hewan ini juga bisa digunakan menjadi hewan transportasi ya. Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Nah, kali ini kita berada di dekat kandang beruk ya. Beruk ini yang kita ada di belakang kita ini berasal dari Sumatera. Nah, tapi dibawa dan dipelihara di Lamin Etam Ambros di Kalimantan Timur ini, Kakak. Nah, terus kita bisa lihat ya, ternyata beruk ini itu satu spesies dengan kera. Nah, agar mereka dapat bisa hidup dan dipelihara dengan baik, maka kebersihan kandang mereka pun juga harus dijaga. Makanannya beruk ini itu kebanyakan adalah biji-bijian, terus mungkin seperti buah-buahan seperti pisang, juga beberapa jamur yang bisa dimakan oleh beruk ini. Nah, di sini Kakak bisa lihat ya, untuk menjaga kelangsungan hidup mereka sebenarnya sih kebersihan kandang juga harus dijaga ya Kak. Jadi mungkin beberapa sekali dalam seminggu itu kandangnya harus dibersihkan. Nah, bisa Kakak lihat ya di sini beberapa beruknya. Oke deh, mari kita lanjut lagi jalan-jalannya. Udah, oke. Sudah. Oke teman-teman, ada yang tahu ini namanya buah apa? Ya, benar sekali. Ini adalah buah bintaro. Buah bintaro ini sekilas kalau kita lihat bentuknya seperti mangga atau buah alpukat ya teman-teman ya. Nah, buah bintaro ini bisa kita manfaatkan untuk mengusir tikus loh teman-teman. Nah, kalau misalkan di rumahnya banyak tikus, kita bisa ambil buah bintaro, kemudian kita bakar atau kita potong, kemudian kita letakkan di tempat yang banyak tikusnya. Selain itu, buah bintaro ini bisa juga dimanfaatkan sebagai biodiesel. Hati-hati ya teman-teman ya, buah bintaro ini tidak boleh dimakan karena buah bintaro ini dia beracun. Ya teman-teman, mungkin kalian pernah melihat buah bintaro di pinggir jalan atau di sekitar rumahnya. Nanti bisa dimanfaatkan ketika misalkan di rumah kalian banyak tikus, boleh kalian ambil kemudian kalian letakkan buah bintaro yang di tempat yang banyak tikus. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah di kebun merica. Ini salah satu kawasan yang ada di Lamin Etam Ambros juga. Ini salah satu bumbu dapur ya yang biasa diolah buat sayuran. Nah, ini bentuknya bijinya kecil-kecil ya, bisa dilihat ya. Bijinya kecil-kecil, kalau sudah tua berwarna gelap atau hitam. Bentuk daunnya bulat dan ujungnya sedikit runcing. Rasa merica ini sedikit pahit, pedas dan hangat ya. Dan ini hidupnya merambat. Jadi ketika kita menanam tanaman merica ini harus ada tiang untuk dirambatkan. Kemudian cara merawatnya seperti biasa, kita juga harus menggemburkan tanahnya, menyiram pagi dan sore ya untuk pertumbuhan yang lebih bagus. Di Lamin Etam Ambros ini juga ternyata banyak kolam ikan loh yang bisa kita beri makan ikannya. Coba lihat, ikannya besar-besar ya. Ada ikan patin, ada ikan lele, dan lain-lain. Selain jadi tempat untuk melihat hewan-hewan yang unik serta tumbuh-tumbuhan yang jarang kita lihat, ternyata Lamin Etam Ambros di Kilo 28 ini bisa jadi tempat yang asik loh buat kumpul keluarga dan bersama teman-teman. Yuk, mari kita kunjungi Lamin Etam Ambros. Gimana jalan-jalan kita hari ini? Seru kan? Banyak banget
tumbuh-tumbuhan. Terus habis itu banyak juga hewan-hewan yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada kuda, ada kambing, terus habis itu ada burung-burung, terus habis itu ada beruk ya, ikan-ikan juga itu ada lihat nih. Nah, alhamdulillah ya Kak ya, ternyata makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu memang harus kita jaga. Tidak hanya makhluk hidup saja sebenarnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, tapi lingkungan di sekitar kita juga harus kita jaga, kita rawat dan kita jaga kebersihannya. Agar apa? Agar bisa kita tempati, kita lestarikan dengan lebih baik lagi. Hewan-hewan juga perlu kita lestarikan. Salah satunya tidak hanya kita beri makan dengan baik saja, tapi tempat mereka tempat tinggal juga harus kita jaga dengan baik. Gimana? Seru kan ya hari ini? Dan mudah-mudahan nih Bunda Si berdoa semoga kita selesai pandemi kita bisa mengunjungi kembali tempat ini, Lamin Etam Ambos di kilo 28. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Sampai di sini saja dulu jalan-jalan kita hari ini. Dan jangan lupa nanti ada tugas yang harus Kakak kerjakan. Nanti akan diinformasikan oleh setiap wali kelas dan Bunda sampaikan di sini saja dulu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama jalan-jalan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.